Selamat pagi, kelas 12 IPA dan IPS. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Ya, mungkin kamu sudah belajar tentang akuntansi. Apa itu ilmu akuntansi, kemudian bagaimana tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana sistem akuntansi di perusahaan jasa. Oke, yang pertama kita harus tahu apa itu perusahaan jasa. Oke, seperti yang kamu lihat di layar monitor atau di PowerPoint, di situ Miss berikan definisi dari perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa layanan dengan tujuan mencari laba dalam bentuk layanan kepada masyarakat. Ya, contohnya salon, kemudian sekolah, kemudian kantor advokat, rumah sakit, bengkel, dan lain-lain. Jadi ini adalah beberapa contoh dari perusahaan jasa. Jadi kalau perusahaan jasa itu dia lebih memberikan wujud berupa pelayanan atau servis. Ya, kemudian apa yang dijualnya? Yang dijualnya itu berupa produk yang tidak berwujud. Contoh nih, ketika kita di sekolah, ya, apa yang kita dapatkan di sekolah? Ya, kita mendapatkan ilmu. Kita mendapatkan nilai-nilai, baik itu nilai keterampilan, nilai attitude, kemudian nilai kepribadian, nilai sikap. Nah, jadi semuanya itu, misalnya ilmu dan nilai itu adalah produk yang tidak berwujud, tetapi kita bisa merasakan bagaimana efeknya terhadap kehidupan kita. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Oke, jadi untuk yang selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri perusahaan jasa. Ya, ini sehubungan dengan pengertiannya tadi. Yang pertama, perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Ya, sama seperti yang katakan tadi, sekolah menawarkan ilmu, menawarkan nilai-nilai, nilai sikap, nilai keterampilan, nilai attitude, kemudian nilai keagamaan. Nah, itu kita dapatkan dari sekolah. Ya, nilai dan ilmu ini kita tidak tahu wujudnya seperti apa, tetapi kita bisa merasakan manfaat yang besar dari ilmu dan nilai-nilai tersebut. Kemudian ciri yang kedua, standar harga untuk satuan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan sulit untuk ditukar. Oke, sekali lagi Miss baca, standar harga untuk satuan layanan yang ditawarkan perusahaan sulit untuk ditukar. Jadi di dalam perusahaan jasa kita tidak bisa menyamakannya dengan perusahaan dagang. Nah, contohnya kalau di perusahaan dagang ada suatu produk yang kita beli, kemudian setelah produk itu ada di tangan kita, kita merasa tidak pas. Barang itu mengecewakan kita, mungkin dari kemasan yang rusak, kemudian produknya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, maka barang itu bisa kita retur lagi, kita kembalikan kepada si penjual. Tolong kamu berikan barang yang sesuai dengan apa yang saya minta. Itu bisa. Itu kalau di perusahaan dagang. Tetapi kalau di perusahaan jasa tidak bisa. Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan pelayanan dari perusahaan jasa, kemudian kita merasakannya, ya, kita tidak bisa mengembalikan apa yang sudah kita punya. Tetapi sebagai bentuk rasa tidak sesuai dengan harapan, kita bisa mengungkapkannya dalam bentuk komplain, ya, atas pelayanan dari si perusahaan jasa tersebut. Ya, contoh nih, ketika kita pergi ke salon, nah, ternyata setelah kita mendapatkan pelayanan, misalnya pada saat kita
merawat rambut, ya, kerimbat. Ternyata setelah beberapa hari, efeknya tidak baik buat rambut kita. Rambut kita menjadi rusak, kemudian menjadi rontok, kemudian tidak subur. Kita tidak bisa komplain, kembalikan rambut saya seperti yang dulu, saya ingin rambut sehat, itu tidak boleh. Tetapi kita bisa memberikan suatu masukan, suatu keluhan kepada si perusahaan jasa tersebut, kepada si salon. Bahwasanya harapan kamu atas tawaran dari si perusahaan jasa itu tidak sesuai. Nah, itu ya ciri-ciri dari perusahaan jasa. Oke, sekarang kita akan masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, siklus akuntansi perusahaan jasa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tahap pencatatan. Ya, jadi yang masuk di dalam tahap pencatatan ini, yang pertama kita harus mengumpulkan bukti-bukti transaksi di dalam perusahaan selama 1 periode tertentu. Ya, kemudian kita mencatatnya. Semua aktivitas perusahaan itu harus kita catat, harus kita list. Kemudian bukti-bukti transaksi itu harus kita simpan atau harus kita list. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian setelah kita mengumpulkan semua bukti transaksi selama 1 periode waktu berjalan, kita akan membuatnya ke jurnal umum. Ya, kita masukkan ke jurnal umum, kita semua catat di jurnal umum. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara memasukkan transaksi ke jurnal umum. Kemudian di jurnal umum kita akan proses berikutnya ke buku besar. Jadi buku besar yang dimaksud di sini bukanlah buku dalam tampilan yang besar, tetapi setiap akun pada jurnal umum kita akan kelompokkan sesuai dengan akunnya. Contoh, akun kas kita akan list di kas, kemudian akun piutang kita akan list di piutang. Ya, jadi untuk aplikasinya nanti kita akan belajar tentang jurnal umum dan buku besar. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengiktisaran. Ya, ini tahapnya sudah meningkat ya. Jadi di tahap pengiktisaran ini yang kita lakukan itu adalah membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo ini diambil dari saldo buku besar. Contoh tadi buku besar untuk kas. Jadi saldonya itu kita akan list kembali ke neraca saldo. Setiap akun itu saldonya kita akan masukkan ke neraca saldo. Kemudian setelah di list semuanya di neraca saldo, kita akan membuat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Jadi ada dia beberapa akun yang membutuhkan data penyesuaian dalam periode tertentu. Contohnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ya, jadi itu nanti kita akan list di ayat jurnal penyesuaian. Kemudian beban dibayar di muka, itu juga merupakan data yang membutuhkan penyesuaian. Kemudian pendapatan diterima di muka, itu juga. Kemudian perlengkapan, itu juga masuk data penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian dan lain-lain ya. Oke, kemudian setelah tahap pengiktisaran, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pembuatan laporan keuangan. Ya, jadi di tahap pembuatan laporan keuangan ini kita akan berangkat dari neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian, kemudian masuk ke neraca saldo disesuaikan, kemudian kita akan membuat yang namanya laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi perusahaan. Ya, di sini yang dilaporkan adalah berupa pendapatan dan beban. Jadi di situ nanti kita akan lihat jika perusahaan itu maksimumnya pendapatannya lebih besar, maka perusahaan itu mengalami yang namanya laba. Jadi jika perusahaan itu ruginya atau bebannya lebih besar,
maka perusahaan itu dinyatakan rugi. Kemudian di tahap pembuatan laporan keuangan ini masuk juga yang namanya neraca. Neraca ini adalah laporan untuk pelaporan aktiva. Aktiva itu atau yang masuk di dalam harta dan utang. Ya, harta dan utang dan modal. Ya, itu masuk di neraca. Oke, demikianlah siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk prakteknya nanti kita akan bisa praktekkan ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan kenal yang namanya jenis-jenis transaksi. Ya, jenis-jenis transaksi pada perusahaan jasa. Yang pertama itu adalah transaksi internal. Ya, jadi kalau transaksi internal itu adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau transaksi intern perusahaan. Ruang lingkupnya masih di dalam perusahaan. Contoh adalah keputusan penetapan jumlah penyusutan aktiva tetap. Ya, jadi ini berhubungan dengan anggota-anggota yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah transaksi eksternal. Jadi transaksi eksternal ini adalah transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya itu adalah penerimaan piutang. Ya, penerimaan piutang berarti perusahaan bertindak sebagai kreditur. Kemudian pembayaran utang. Berarti perusahaan itu bertindak sebagai debitur. Oke, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir, ya, jenis-jenis bukti transaksi. Ya, jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama itu adalah memo. Ya, jadi memo ini berupa pesan singkat ya, pesan singkat yang ditujukan antara sesama anggota perusahaan. Nah, jadi ini masih berlaku di antara sesama anggota perusahaan. Misalnya, antara kepala bagian akuntansi dengan kepala gudang, ya itu bisa ya, misalnya tentang stok barang, ya jadi itu bisa ditulis di memo, ya. Kemudian yang kedua itu adalah faktur. Jadi faktur ini adalah suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan kredit antara dua perusahaan, ya. Jadi itu bisa ditulis dalam sebuah faktur. Kalau kredit itu berarti utang, ya, utang piutang. Kemudian yang ketiga ini adalah kwitansi. Jadi kwitansi ini adalah bukti pembukuan untuk penerimaan pembayaran dari orang yang membayar. Ya, jadi ini sering sekali ya ketika kita membeli suatu barang ke sebuah toko. Ya, biasanya sebagai bukti sah bahwasanya kita sudah membayar atas barang itu, berarti kita nanti akan diberikan kwitansi. Dan biasanya kwitansi ini rangkap dua, satu untuk kita, kemudian satu pertinggalnya untuk toko tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah nota debit. Ya, jadi nota debit ini adalah sebuah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi kebenaran sebuah faktur pada masa yang lalu. Ya, jadi bisa saja terjadi kesalahan pada saat pembuatan faktur, pada saat penulisan utang piutang. Jadi untuk memperbaikinya kita bisa buat di nota debit. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nota kredit. Ya. Jadi kalau nota kredit ini sama juga merupakan bukti pembukuan yang menjual barang dengan kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan di masa lalu, akibat harga yang terlalu mahal atau jumlah yang terlalu sedikit. Ya, jadi mungkin perusahaan pernah menjual suatu barang, ya, kepada pihak kedua. Nah, ternyata jumlah yang sudah terlist itu tidak benar atau butuh koreksi. Ya,
Jadi untuk mengoreksinya, untuk memperbaikinya, kita harus tulis di nota kredit. Ya, bisa itu karena harga yang ditentukan itu sebenarnya mengalami ketidaksesuaian atau membutuhkan sebuah koreksi atau jumlah barang. Ya, jadi itu nanti kita akan perbaiki di nota kredit. Oke. Kemudian yang keenam itu adalah bon kontan. Ya. Jadi bon kontan ini adalah bukti pembukuan yang dibuat penjual waktu menjual barang secara tunai. Ya, jadi kalau kita misalnya beli barang kepada sebuah toko atau sebuah perusahaan dengan tunai, dengan cash, ya, biasanya diberikan namanya bon kontan. Oke, kemudian yang ketujuh itu adalah rekening koran. Ya, jadi ini adalah sebagai bukti pembukuan yang dibuat oleh bank kepada nasabah. Ya, jadi tergantung nasabah. Kalau misalnya kita butuh rekening koran selama 1 bulan, nanti pihak perusahaan akan memprintnya. Jadi selama 1 bulan itu akan didata transaksi yang nasabah lakukan selama periode 1 bulan tersebut. Di rekening koran nanti akan dijelaskan listnya. Apakah kita pernah menyimpan, apakah kita pernah mendapatkan transferan, atau apakah pernah kita mentransfer. Nah, di situ nanti akan dilistkan. Itulah yang disebut dengan rekening koran. Oke, demikianlah penjelasan Miss tentang karakteristik perusahaan jasa. Ya, jadi Miss berharap kalian bisa ulangi lagi, bisa pelajari lagi, kemudian bisa sharing kapan saja dengan Miss jika ada sesuatu yang kurang paham. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.